Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Pada saat ini, energi spiritual dan alam terus-menerus meningkat, sementara domain Dewa Cahaya bergabung dengan kekuatan alam abadi. Tahta ilahi dari keabadian dan penciptaan telah sepenuhnya mewujudkan perannya sebagai peralatan ilahi super, dan auranya yang mengesankan bukanlah aura yang bisa dibandingkan dengan tahta ilahi lainnya. Ding! Suara merdu segera bergema dan menyebar lebih dari 1000 mil, dan tahta ilahi keabadian dan penciptaan tiba-tiba terbelah. 13 bola cahaya putih murni naik ke udara. Pada saat mereka naik ke udara, sinar matahari di langit menjadi redup karena penindasannya. Seolah-olah matahari yang asli itu tidak ada lagi, dan 13 matahari baru telah menggantikan yang aslinya. Long Hao Shen mengangkat kepalanya ke langit, dan matanya menunjukkan tampilan yang fanatik. Pada saat yang sama, dia mengangkat kedua tangannya, "Turunlah, bintang abadiku," ucap Long Hao Shen. 13 bola Eternal Star bersinar dengan kilau pijar saat turun dari langit, dan dengan cepat menyatu ke tubuh Long Hao Shen satu demi satu, dan tubuhnya yang setinggi 500 meter itu dengan cepat menyusut setelah masing-masing bola cahaya itu bergabung. Ketika ke-13 bintang Eternal itu bergabung dengan tubuhnya, dia sudah kembali ke ukuran orang biasa dan tidak lagi merasa ilusi. Semuanya telah kembali normal. Long Hao Shen masih dibalut dalam Divine Unicorn Armor-nya, tetapi tahta ilahi dari keabadian dan penciptaannya telah menghilang sepenuhnya. Mengepalkan kepalan tangan kanannya ke dadanya, Long Hao Shen melakukan penghormatan kesatria untuk semua kesatria di Dragon Resisting Mountain Pass. Dentang dentang dentang. Suara itu bergema di Dragon Resisting Mountain Pass. Ini adalah respons kuil kesatria terhadapnya dari semua kesatria yang ada di benteng. Tidak hanya para kesatria ini, tetapi juga 3 kesatria ilahi di udara. Sejak saat ini dan seterusnya, Long Hao Shen bukan hanya presiden aliansi baru, tetapi juga Knight of Excellence yang tak tertandingi dan pemimpin kuil kesatria, dan juga menjadi pemimpin 6 kesatria suci. "Ayah, aku akhirnya berhasil," ucap Long Hao Shen sambil menatap Long Xingyu, yang saat ini menatapnya dengan pandangan yang membosankan. Matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit, itu seperti kepuasan, kegembiraan, dan kebingungan. Han Yu dan Zhang Fangfang memiliki reaksi yang sama sekali berbeda. Mereka berdua bergegas ke sisi Long Hao Shen, lalu meraihnya dan melemparkannya ke udara, sebelum mengambil tahta ilahi mereka. Namun, Long Hao Shen tidak bergabung dengan kedua saudaranya dalam merayakannya. Dengan cepat, dia kembali ke sisi mereka, dan setelah mengatakan sesuatu dengan suara rendah, ekspresi Han Yu dan Zhang Fangfang berubah pada saat yang sama. Mereka bertiga menyapa Long Xingyu, lalu dengan cepat terbang kembali ke Dragon Resisting Mountain Pass. Long Xingyu juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan dia dengan cepat mengikuti mereka kembali. Meskipun keempat kesatria ilahi tidak menunjukkan kekuatan mereka untuk waktu yang lama, keterkejutan yang mereka bawa ke Dragon Resisting Mountain Pass, itu telah menyebabkan moral para pusat kekuatan besar dari kuil kesatria menjadi meningkat dengan jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. CR. Ketika Long Hao Shen kembali ke rekan-rekannya, dia dengan tidak sabar memanggil CR. CR seperti burung layang-layang yang berkerumun, lalu dengan ganas berlari ke pelukannya, dan kemudian memeluknya dengan erat. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Mereka berdua baru saja memiliki hubungan yang paling intim, dan kemudian Long Hao Shen menghilang selama lebih dari sebulan. Betapa menyiksanya CR. Dia hanya bisa membuat dirinya sendiri menjadi tegar, dan tidak ingin teman-temannya menjadi panik. Lagi pula, Long Hao Shen tidak ada di sini, dan dia sendiri adalah wakil kaptennya. Tetapi ketika kekasihnya telah akhirnya berhasil dan kembali, dia tidak bisa lagi menekan emosinya. Long Hao Shen memegang CR dengan erat, dan dengan lembut membelai rambutnya yang panjang. Yang lain berpura-pura tidak melihat dan memalingkan muka. Menepuk punggung CR, Long Hao Shen menyatakan dengan suara yang dalam. "Maafkan aku semuanya. Aku sudah terlalu lama mengikuti ujian, dan membuat semua orang menjadi khawatir. Tapi kami harus segera bertindak, karena Hao Iwe sudah tidak lagi mampu untuk menekan terobosannya sendiri, kami sudah mulai menerobos kemacetan ini, dan kita harus segera sampai di sana, atau kita tidak akan bisa tiba tepat waktu," ucap Long Hao Shen. Awalnya, semua orang tenggelam dalam kegembiraan dan sukacita saat Long Hao Shen kembali.
Setelah mendengar dia mengatakan itu, ekspresi mereka langsung menjadi serius. Mereka telah mengikuti Long Hao Shen sebelumnya, dan juga pernah menghadapi makhluk mayat hidup di dunia Haoiwe beberapa kali. Mereka tahu sangat jelas tentang betapa mengerikannya makhluk mayat hidup ini. Secara khusus, setiap kali Haoiwe berevolusi, kekuatan musuh akan semakin kuat. Bahkan ada saatnya ketika kekuatan Haoiwe telah sepenuhnya berkembang, itu hampir melukai semua vitalitasnya jika terganggu. Kekuatan Haoiwe dapat menghancurkan pilar Dewa Iblis, dan evolusinya sangat penting bagi seluruh pasukan perburuan iblis secercah harapan yang cerah. "Bos, kami siap berangkat," balas Lin Xin yang memiliki ekspresi puas di wajahnya. Menilai dari penampilannya, itu sangat jelas bahwa kultivasinya telah meningkat. Semua orang memiliki ekspresi serius, tetapi setelah mendengar perkataan Long Hao Shen, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Bahkan Han Yu dan Zhang Fangfang tanpa terkecuali. Pasukan undead benar-benar kuat, tapi Demon Hunter Squad mereka tidak ada bandingannya dengan masa lalu. Secara khusus, semua orang baru saja mengganti peralatan mereka. Yang mana dari mereka yang tidak siap untuk membuat langkah besar ini? Dia juga bisa merasakan kekuatan peralatan barunya. CR juga berdiri dari pelukan Long Hao Shen, lalu wajahnya yang cantik memerah, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Long Hao Shen menoleh ke Long Xingyu dan berkata, "Ayah, tunggangan aku adalah makhluk dari dunia lain, sekarang ia akan menyelesaikan evolusinya, dan aku sangat yakin ini adalah evolusi yang terakhir kalinya. Aku akan membawa teman-teman aku untuk menjaganya dan melindunginya," ucap Long Hao Shen. Long Xingyu tidak berharap bahwa putranya akan segera pergi setelah menyelesaikan ujian tahta ilahi dari keabadian dan penciptaan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Bisakah tubuh kamu menanggungnya?" tanya Long Xingyu. Long Hao Shen menjawab, "Ayah jangan khawatir, aku saat ini dalam kondisi puncak aku, dan tidak akan ada masalah. Kami akan kembali dalam 1 menit, dan tidak perlu waktu lama," jawab Long Hao Shen. Long Xingyu mengangguk dan berkata dengan suara berat, "Baiklah kalau begitu, jagalah dirimu baik-baik," balas Long Xingyu. Long Hao Shen mengungkapkan senyumnya yang penuh percaya diri. Bukan hanya rekan-rekannya yang penuh percaya diri dalam pertempuran yang akan datang, tetapi dia juga. Dia memiliki perisai sifat ilahi dari matahari dan bulan, dan juga tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Bahkan jika dia menghadapi Kaisar Dewa Iblis, dia memiliki kepercayaan diri untuk menantangnya. Selain itu untuk saat ini, ia masih dalam proses menyatu dengan tahta ilahi keabadian dan penciptaan, dan kultivasinya akan terus meningkat. Pada tingkat fusinya saat ini, ketika dia berhasil menyatu dengan tahta itu, dia mungkin akan menembus peringkat keempat dari tahap ke-9. Cahaya keunguan keemasan menyinari dahi Long Hao Shen, dan 9 pola keunguan yang bersinar dengan kilau misterius pun meletus. Dada Long Hao Shen menyala terus-menerus, dan 9 cincin cahaya jatuh pada rekan-rekannya. Ini adalah kemampuan tim Epic Tier yang mereka beli di pusat transaksi Demon Hun, yaitu Domain Flash. Di bawah pengaruh Domain Flash, masing-masing anggota Light Dawn Demon Hunter Squad memperoleh lingkaran cahaya putih perak di sekitar kaki mereka, dan segera, pola ungu emas di dahi Long Hao Shen bersinar dengan cemerlang, dan kemudian langsung menyatu menjadi keperakan putih dari Domain Flash. Detik berikutnya, Domain Flash berubah menjadi warna emas keunguan sepenuhnya. Dengan Long Hao Shen sebagai pusatnya, pancaran cahaya menyala sekali lagi, dan lingkaran cahaya di bawah kaki semua orang juga menyala. Ruang terpecah dan terbuka, dan semua orang menghilang tanpa jejak. Long Xingyu juga seorang kesatria suci, jadi dia secara alami tahu betapa sulitnya yang baru saja dilakukan Long Hao Shen. Domain Flash instan hanya bisa memperkuat koneksi antara dia dan rekan-rekannya. Teleportasi yang kolektif, di sisi lain, itu bergantung sepenuhnya pada kekuatannya sendiri. Dengan kekuatan dari 9 orang, mereka menerobos ruang dan mulai melintasi dunia lain. Bahkan jika dia memiliki koordinat, ini masih terlalu berisiko. Bahkan Starry Sky Holy Knight milik Long Hao Yu, itu tidak berani melakukan hal seperti itu. Long Hao Shen secara alami tidak takut, tahta ilahi dari keabadian dan penciptaan memiliki keajaiban keluar masuk melalui ruang, belum lagi bahwa budidaya saat ini dan kendali atas domainnya, itu telah mencapai tingkat yang sama sekali baru.
Setelah semua orang memasuki turbulensi spasial, tubuh Long Hao Shen segera mengeluarkan kilau seputih batu giok yang membungkus semua orang di dalamnya, dan membentuk penghalang cahaya putih. Mereka tidak menderita dampak apapun. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengambil napas beberapa kali, mereka sudah menembus ruang sekali lagi, dan tiba di tempat di mana Hao Iwe berada. Dengan kilatan cahaya putih, Long Hao Shen dan rekan-rekannya terpisah dari ruang spasial. Meskipun mereka telah siap secara mental, ketika mereka melihat situasi di depan mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Dari kejauhan, gunung-gunung dipenuhi dengan makhluk mayat hidup, dan itu tidak hanya di tanah, tetapi juga di udara. Seolah-olah seluruh ruang telah diisi dengan makhluk mayat hidup. Kali ini, Hao Iwe tidak berevolusi di dalam gua, tetapi hanya dengan tenang merangkak di atas sebuah bukit kecil, sambil mengeluarkan cahaya ungu keemasan lebat yang samar-samar berkilau di tubuhnya. Semua makhluk mayat hidup dalam 100 meter darinya segera berubah menjadi api berwarna ungu emas, dan bahkan tidak ada setitik pun yang tersisa. Kemunculan tiba-tiba kelompok Long Hao Shen secara ini, itu secara alami telah menarik perhatian makhluk mayat hidup. Segera, makhluk mayat hidup menyerang mereka. Mengepakkan sayap mereka, setidaknya 1000 mayat iblis terbang melayang di langit, dan memuntahkan cahaya hijau gelap berbentuk bulan sabit ke arah mereka. Meskipun makhluk mayat hidup yang menyerang Hao Iwe tidak memiliki kekuatan besar di tingkat raja, dan mereka setidaknya berada pada tingkat keempat atau kelima, mereka juga baru saja tiba, dan serangan terhadap Hao Iwe belum sepenuhnya diluncurkan. Long Hao Shen mengangkat tangan kirinya, dan lapisan cahaya multi-warna berubah menjadi penghalang besar cahaya, dan itu langsung membungkus semua orang termasuk Hao Iwe. Cahaya hijau dari bulan sabit membombardir penghalang cahaya berwarna-warni, tetapi bahkan tidak ada riak yang terbentuk. Tubuh Hao Iwe berkilau dengan kilau emas ungu, san itu membuat Long Hao Shen merasakan beberapa fluktuasi dalam emosinya. Karena kedatangan mereka, dia harusnya dengan sepenuh hati bisa menembus kemacetannya. Pada awalnya, Hao Iwe masih bisa menekan terobosannya sendiri, jadi, tidak perlu baginya untuk terburu-buru. Namun, setelah melahap pohon muda dari pohon kehancuran, kekuatannya langsung mencapai titik kritisnya. Bahkan dengan kekuatannya, ia sudah tidak bisa lagi menahan terobosan ini. Pesan yang Hao Iwe berikan pada Long Hao Shen sangatlah sederhana, yaitu, terobosan kali ini akan memakan waktu yang sangat lama. Hao Iwe tidak mengatakan hal yang lain lagi, karena itu, ia telah sepenuhnya mempercayai Long Hao Shen. Meskipun serangan Flying Devil Puppets sangat banyak, tetapi bagi perisai siput ilahi dari matahari dan bulan untuk berubah menjadi penghalang cahaya, itu tidak diragukan lagi seperti capung yang mengguncang pilar batu. Setelah melewati ujian tahta ilahi keabadian dan penciptaan, Long Hao Shen masih dalam proses penyatuan dengan tahta ilahinya, dan segera tiba di tempat ini. Akibatnya, tangan kanannya masih memegang pedang emas yang berkilau dengan lingkaran cahaya 8 warna. Saat ini, dia tersenyum pada teman-temannya dan berkata, "Biarkan aku memperkenalkan kamu kepada seorang teman lama," ucap Long Hao Shen. Saat dia berbicara, dia melemparkan King Sword ke udara. Dengan kilatan cahaya keemasan, 12 sayap menyebar, dan Long Yating langsung muncul di depan semua orang. Mereka semua tercengang ketika mereka melihat wanita tanpa tandingan ini, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Yating saat ini mewarisi tubuh Ratu Bulan. Selain itu, ia memiliki kualitas khusus tersendiri, apakah itu penampilannya, ataukah temperamennya. Itu benar-benar tidak kalah cantiknya dengan Chai. Ketika melihatnya, Chai sangat terkejut, dan langsung menatap Long Hao Shen dengan bingung, tetapi tidak meragukannya. Dalam hal perasaan, dia memiliki kepercayaan mutlak pada Long Hao Shen. Tidak mungkin lagi bagi mereka untuk saling berpegangan di hati mereka. Long Hao Shen menarik tangan Chai, dan kemudian memberitahu Yating. "Hormatlah pada kakak iparmu," ucap Long Hao Shen. Yating tersenyum manis, dan kemudian membungkuk pada Chai. "Halo kakak ipar, aku Long Yating," ucap Long Yating. Ekspresi yang lain menjadi aneh, dan Lin Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik di telinga si Masian. "Bos kita memang sangat mendominasi, bahkan ia berani membawa wanita ini kembali, dan memperlihatkannya kepada wakil kapten secara langsung," gumam Lin Xin. Si Masian mengangguk setuju, "Benar, kita tidak bisa menandinginya dalam aspek ini," balas si botak sambil memelas. Chen Ying'er merespon sambil tertawa, "Hahaha.
Kalian berdua jangan berbicara omong kosong, berhati-hatilah, Chai pasti akan mengatasimu. Apakah bos orang seperti itu? Tapi nama Long Yating ini, Long Yating, mengapa nama itu terdengar agak akrab, ucap si Loli. Pada saat ini, Chai juga menatap gadis cantik di depannya dengan wajah terkejut. Kamu, seru Chai. Di luar kelompok, pasukan mayat hidup terus menekan ke bawah, jadi Long Haoshen secara alami tidak akan membiarkannya menebak. Sambil tersenyum, dia berkata, ini Yating. Saat itu, ketika aku dibunuh oleh Kaisar Dewa Iblis, tubuh unsurnya dihancurkan, dan hanya jejak jiwanya yang melekat pada pedang kehidupan dan ciptaan. Pada saat aku menerima ujian tahta ilahi keabadian dan penciptaan, pedang kehidupan dan penciptaan telah hancur, dan aku mengeluarkan jiwa Yating. Dan kemudian aku menggunakan kekuatan domainnya untuk membantu kelahirannya kembali. Tubuhnya saat ini berasal dari Eternal Realm Queen of the Moon. Tubuh Yating pada awalnya adalah atribut kegelapan, jadi, aku menggunakan darah aku sendiri untuk mengubahnya. Darahku mengalir di tubuhnya, jadi aku membiarkannya menggunakan nama keluargaku. Karena itu, aku menjadikannya sebagai saudara perempuan aku, ucap Long Haoshen. Baru kemudian semua orang menyadari, bahwa Long Yating adalah elemental fiery cahaya milik Long Haoshen, yaitu peri Yating. Chen Ying'er berkata dengan wajah penuh iri. Yating, sayapmu benar-benar cantik, ucap si Loli. Long Haoshen menjawab. Yating, Lin Xin, ayo kita lakukan, balas Long Haoshen. Semakin banyak makhluk undead yang muncul, serangan jarak jauh mereka terfokus pada Divine Snail Shield dari matahari dan bulan, dan tanpa henti melepaskan cahaya yang menyilaukan, lalu konsumsi energi spiritual Long Haoshen telah meningkat sesuai kemampuan itu. Lin Xin dan Yating mengangguk pada saat bersamaan. Lin Xin mengangkat tangan kanannya, dan bola cahaya oranye muncul di telapak tangannya. Segera, kilatan oranye muncul di matanya, dan kemudian membentuk tongkat besar sepanjang 2 meter. Inti cahaya merah menyala di ujung tongkatnya, dan itu setidaknya sebesar kepala manusia. Itu tidak terlihat seperti tongkat, tetapi lebih seperti tombak. Tongkat ini memiliki nama yang dominan, dan itu disebut dengan api naga abadi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.